Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran untuk materi hari ini, sebaiknya diambilin dulu ya sampah-sampah yang ada di kolong atau di bawah meja, dibuang keluar. Ya, setelah itu kalian berdiri dulu. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelasnya dipimpin dulu ya, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Silakan ketua kelas. Ya, selesai. Di absen dulu ya. Fatur Rahman, Andriansa Wibowo, Mahardika Rohman, Nikolaus, Nur Hidayah. Ya, bagus hadir semua ya hari ini ya. Bagaimana kabar untuk hari ini, anak-anak? Ya, baik. Untuk kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas materi soal instalasi motor listrik hubung bintang segitiga ya. Pada komponen-komponen utama pada panel listrik ya. Ada yang masih ingat komponen-komponen utamanya dari materi kemarin? Ada yang tahu? Ya, kamu? Salah satunya sebutkan ya. Ya, benar sekali. Ya. Ada yang tahu untuk fungsi dari MCB pada panel listrik? Ya, kamu? Ya, betul sekali. Kalau kemarin kita sudah membahas manfaatnya dari rangkaian star delta, ada yang masih ingat manfaatnya? Menggunakan rangkaian star delta? Ya, betul sekali. Dan hari ini Bapak ingin menjelaskan sedikit soal kelemahannya. Nanti ada di beberapa PowerPoint sudah Bapak jelaskan di sana, nanti kita bahas di sana. Nah, kita lanjut. Hari ini kita lanjut ya cara kerja pada rangkaiannya. Sebelum kita masuk praktik untuk minggu depan, kita harus tahu dulu nih rangkaian-rangkaian dan fungsi-fungsi pada rangkaian ini untuk menjalankan atau mengoperasikan motor listrik ya. Yuk kita mulai ya dari pada instalasi motor listrik nih. PowerPoint ini. Ya. Nah, yang pertama itu ada rangkaian star. Adalah peralatan listrik 3 fase di mana di dalamnya terdiri dari 3 unit bagian. Belitan misalnya yang sama dirangkai seperti membentuk huruf Y, di mana ujungnya adalah tersambung sebagai lain dan bagian tengahnya bagian netral. Nah, pada gambar ini di sini ada RST yang saling berhubungan di ujungnya ya. Nah, yang untuk di tengah ini adalah sebagai nol atau sebagai netral ya. Kalau hubungan rangkaian star itu rangkaiannya berbentuk seperti huruf Y. Bisa dilihat pada gambar. Ya, next ya. Lalu ada rangkaian delta. Rangkaian delta ini adalah peralatan listrik 3 fase di mana di dalamnya terdiri dari 3 unit yang sama. Belitan misalnya dirangkai seperti membentuk bangun segitiga di mana ujungnya adalah tersambung sebagai lain dan tidak mempu. Nah, pada gambar bisa dilihat ya. Pada rangkaian RST ini kalau terjadi pada hubung segitiga itu rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Berbentuk segitiga ya pada gambar juga ya. Next. Sedangkan yang dimaksud rangkaian star delta pada motor starter adalah suatu rangkaian untuk menjalankan motor listrik di mana pada saat start menggunakan hubung star dan beberapa kemudian berubah menjadi delta. Jadi kalau untuk menjadi rangkaian bintang itu dalam rangkaiannya pun berbentuk seperti bintang. Terus kalau untuk ke hubung segitiga ya menggunakannya juga rangkaian hubung segitiga gitu. Next ya. Nah, tujuan starter atau star delta ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mengurangi besar yang harus start.
yang kemarin kita sudah pernah bahas. Arus start bisa mencapai 5-7 kali arus nominal. Untuk kontak pada kontaktor masih bisa dilihat di arus start tersebut. Jadi untuk motor 4 kW ke atas disarankan menggunakan start delta ini. Next. Ini yang tadi Bapak mau jelasin soal kemarin kita sudah bahas soal tentang manfaatnya, terus keunggulannya. Nah, ini ada kelemahannya pada starter start delta ini. Saat motor terhubung ke rangkaian delta, terjadilah arus instru yang sangat besar, yang mana nilai dapat mencapai hingga 2000%. maaf, dalam durasi yang sangat pendek, sekitar 200 second. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan fasa yang sangat besar. Telah terjadi starter terhubung kembali ke jaringan listrik dalam rangkaian delta dengan flux dari rotor. Arus yang tinggi ini mengakibatkan terjadinya torsi kejut dan dapat memberikan dampak buruk bagi komponen transmisi dan komponen pemutus arus dan sistem drive tersebut. Kelemahannya itu kalau di rangkaian start delta itu kan terlalu banyak komponen tuh ya, bisa kan menggunakan 3 kontaktor. Biasanya kalau ada troubleshooting atau tidak bisa diamankan, itu akan merusakkan komponen-komponen yang ada pada panel tersebut. Next ya. Kita masuk ke dalam rangkaian kontrol ya. Rangkaian kontrol motor listrik dengan start delta. Di sini ada rangkaiannya seperti ini ya. Bisa dilihat pada gambar. Nah, rangkaian di atas ini kan menggunakan 3 buah kontaktor dan 1 timer. Mula-mula motor dihubungkan secara star oleh kontaktor K1 dan kontaktor K3, sekaligus memberikan supply untuk timer. Setelah setting waktu tunda timer tercapai, kontak timer keempat akan memutus supply untuk kontaktor K3 dan berganti mensuplai kontaktor K2. Terus dikombinasi dari K1 dan K2 akan menghubungkan motor secara delta. Next. Nah, ini rangkaian utamanya. Menggunakan 3 kontaktor ya. Di sini ada gambarnya nih. Sebentar. Nah, yang L1, L2, L3 itu sebagai RST ya, yang untuk P itu sebagai netral atau groundnya sendiri. Dari gambar di atas dapat dilihat rangkaian tersebut menggunakan 3 buah kontaktor. Kontaktor 1 berfungsi sebagai penyalur daya utama ke motor untuk masuk terminal utama, sedangkan kontaktor 2 dan kontaktor 3 berturut-turut adalah penyambung hubungan delta dan star ya. Bisa dilihat untuk K1 dan K2-nya ini dari hubungan R ini ke S, dari S ini ke S, dari T ini ke R ya. Next. Nah, tapi untuk K3-nya sendiri di jumper ke kontaktornya sendiri mungkin yang outputnya itulah yang masuk pada K2-nya di gambar. Next ya. Nah, ini cara kerjanya. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang rangkaian kontrol sama rangkaian utamanya. Nah, sekarang rangkaian kontrol sama rangkaian utamanya kita jadiin satu. Dan beginilah nih cara kerja fungsinya nih ya. Dengan menekan tombol S2 atau pada gambar ini menjelaskan tentang NO ya. Tombol S2 kontaktor K1 akan bekerja dan mengunci. Kontaktor K1 menghubung motor listrik dalam hubungan star. Dan relay penunda waktu K2 kontaktor K3 pada jala-jala. Kontaktor K3 mengunci. Setelah waktu tunda K2 tercapai, maka arus listrik lilitan K1 terputus dan hubung bintang motor listrik terlepas. Pada waktu kontaktor K1 terputus itu, sekaligus akan menghubungkan kontaktor K4 motor listrik beroperasi dalam hubungan delta atau menjadi hubungan segitiga. Dengan menekan tombol S1, S1 itu pada gambar sebagai NC ya. Maka kontaktor akan terputus dan motor listrik terpisah dari tegangan jala-jala tersebut. Cara kerja fungsinya seperti itu kurang lebih ya. Ya. Untuk materi hari ini
hanya segitu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk minggu depan itu, bila waktunya menentukan, insya Allah kita akan melakukan prakteknya anak-anak. Ada penugasan nih, Bapak mau ngasih tugas. Untuk minggu depan itu, kalian bawa tespen masing-masing ya. Soalnya kita akan mengadakan praktek pada pengoperasian motor listrik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya sekian presentasi dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sama diberesin tuh meja-meja sama bangkunya. Ya, sudah dibereskan. Boleh ketua kelasnya dipimpin doa sebelum kita pulang? Silakan ketua kelasnya, boleh dipimpin doanya. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.